Bayangkan, bangun suatu pagi dan mendapati sebuah negara telah lenyap dari peta, tidak karena perang nuklir atau kiamat global, tapi perlahan akibat perubahan iklim, krisis populasi, atau keruntuhan sistem. Hari ini, kita akan menyelami kisah-kisah nyata dari 10 negara yang benar-benar terancam punah. Dari pulau tropis yang akan tenggelam dalam 30 tahun ke depan, hingga negara maju yang mengalami kepunahan penduduk, inilah daftar yang akan membuka mata kita semua. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena yang akan Anda dengar bukanlah fiksi ilmiah, melainkan realitas yang sedang terjadi di depan mata. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam 10 negara di dunia yang benar-benar terancam punah. Ini bukan sekadar teori, data ilmiah, laporan PBB, dan fakta-fakta terbaru menunjukkan bahwa jika tren saat ini berlanjut, dalam beberapa dekade ke depan, negara-negara ini mungkin tidak lagi eksis seperti yang kita kenal sekarang. 1. Maladewa, ancaman utama, kenaikan permukaan laut. Populasi 521.000, tinggi rata-rata permukaan tanah 1,5 meter di atas permukaan laut. Perkiraan punah. Akhir abad ke-21, Maladewa adalah negara kepulauan yang indah di Samudra Hindia, terkenal dengan resor mewah dan pantai berpasir putih. Tapi, di balik keindahannya, Maladewa menyimpan kenyataan pahit. 90% dari wilayah daratnya hanya setinggi 1 meter dari permukaan laut, dengan laju kenaikan laut global sekitar 3,3 mm per tahun, dan bisa meningkat jika pemanasan global tak terkendali. Maladewa bisa menjadi negara pertama yang benar-benar hilang dari peta karena tenggelam. Pemerintah Maladewa bahkan pernah membeli lahan di negara lain sebagai cadangan jika penduduknya harus mengungsi di masa depan. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini sedang terjadi. Sekarang, kedua, Tuvalu. Ancaman utama, kenaikan permukaan laut dan migrasi penduduk. Populasi, 11.000. Jumlah pulau, 9. Tinggi rata-rata tanah, 2 meter di atas permukaan laut. Tuvalu adalah salah satu negara terkecil di dunia baik dari segi luas maupun jumlah penduduk. Negara ini terdiri dari 9 pulau kecil di Samudra Pasifik dan berada di garis depan krisis iklim global. Gelombang tinggi, abrasi pantai dan intrusi air laut telah merusak sumber air bersih dan pertanian mereka. Akibatnya, banyak warga Tuvalu telah bermigrasi ke Selandia Baru dan Australia. Bahkan, pemerintah Tuvalu telah menandatangani kesepakatan jangka panjang untuk relokasi bertahap seluruh warga negaranya. Ketiga, Kiribati. Ancaman utama, tenggelam dan ketidakstabilan pangan. Populasi, 120.000. Letak Samudra Pasifik Tengah. Strategi pemerintah membeli tanah di Fiji untuk migrasi. Kiribati juga merupakan negara kepulauan dataran rendah di Pasifik. Seperti Tuvalu dan Maladewa, negara ini berada dalam ancaman langsung dari kenaikan permukaan laut. Kiribati telah mengambil langkah yang sangat serius. Pemerintahnya membeli 6.000 hektar tanah di Fiji sebagai asuransi iklim. Mereka sadar, jika situasi memburuk, mereka harus memindahkan seluruh populasinya. Salah satu tantangan utama Kiribati bukan hanya tenggelamnya tanah, tapi juga rusaknya sistem pertanian dan air minum karena intrusi air asin. Keempat, Bangladesh. Ancaman utama, banjir, badai, dan padatnya penduduk. Populasi, 170 juta. Rasio tanah rawan banjir, 70%. Dampak tambahan, migrasi internal masif. Bangladesh mungkin bukan negara kecil, tapi sangat rentan. Letaknya yang rendah dan dekat dengan delta sungai besar, menjadikannya sangat rawan terhadap banjir, topan, dan perubahan iklim. Setiap tahun, jutaan warga Bangladesh terpaksa pindah akibat banjir atau abrasi. Dalam beberapa dekade ke depan, bisa saja sebagian besar pesisir Bangladesh tidak lagi bisa dihuni. Menurut laporan Bank Dunia, hingga 13 juta orang mungkin menjadi pengungsi iklim di negara ini saja. Kelima, Belize. Ancaman utama, kenaikan permukaan laut dan kerusakan ekosistem. Populasi, 400.000. Terletak di Amerika Tengah,
Pantai Karibia. Belize adalah negara kecil dengan pantai indah dan hutan tropis yang lebat. Namun, sebagian besar wilayah pesisirnya berada di dataran rendah, rentan terhadap badai tropis dan kenaikan laut. Selain itu, ekosistem terumbu karangnya yang penting untuk ekonomi dan perlindungan pantai sedang rusak parah akibat pemanasan laut. Jika tren ini berlanjut, sebagian besar wilayah pantai Belize bisa tenggelam atau rusak secara permanen. Dalam abad ini, 6. Marshall Islands. Ancaman utama, kenaikan permukaan laut dan limbah nuklir. Populasi, 60.000. Lokasi, Samudra Pasifik Tengah. Catatan penting, banyak pulau hanya beberapa meter di atas laut. Kepulauan Marshall, seperti Tuvalu dan Kiribati, adalah negara yang terletak di Samudra Pasifik. Negara ini terdiri dari 29 atol dan 5 pulau besar. Tantangan utama mereka adalah kenaikan air laut yang perlahan menelan pesisir dan memaksa penduduk untuk pindah. Secara bertahap, namun ada masalah tambahan. Limbah radioaktif selama tahun 1946 hingga 1958. Amerika Serikat melakukan 67 uji coba nuklir di wilayah ini. Salah satu lokasi, Pulau Runit, kini menjadi kuburan limbah radioaktif. Jika laut naik dan badai menghancurkan struktur penutupnya, limbah itu bisa tersebar ke seluruh laut. Marshall Islands bukan hanya menghadapi hilangnya tanah, tetapi juga potensi bencana lingkungan yang bisa meracuni wilayah sekitarnya. Apa yang akan terjadi jika negara-negara ini benar-benar hilang? Peta dunia akan berubah. Secara teknis, jika seluruh wilayah daratan negara seperti Maladewa atau Tuvalu tenggelam, maka tidak akan ada lagi tanah kedaulatan. Ini menimbulkan dilema hukum internasional. Apakah mereka masih disebut negara, di mana pemerintahan mereka akan berada? Apakah mereka masih punya hak atas wilayah laut eksklusif? Budaya lokal bisa hilang. Bahasa, adat, musik, pakaian, dan makanan tradisional bisa ikut punah jika generasi muda kehilangan akar budaya mereka akibat migrasi massal. Contoh, bahasa Tuvalu dan Kiribati tidak banyak digunakan di luar negeri. Upacara adat dan struktur sosial bisa hilang dalam satu generasi. Konflik potensial antar negara. Migrasi massal bisa menimbulkan ketegangan di negara penerima jika tidak dikelola dengan baik. Ditambah, perebutan akses atas wilayah laut, perikanan, dan sumber daya bisa menciptakan konflik baru. Bayangkan, satu generasi dari sekarang, anak-anak kita membuka peta dunia dan menemukan bahwa beberapa negara telah benar-benar hilang. Bukan karena perang, bukan karena gempa, tapi karena kita semua tidak cukup cepat untuk bertindak. Negara-negara seperti Tuvalu, Maladewa, dan Kiribati telah bersuara selama bertahun-tahun, tapi dunia belum sepenuhnya mendengarkan. Sekarang, waktunya bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk bertindak. Karena ketika sebuah negara menghilang, yang hilang bukan hanya tanahnya, tapi juga rumah, sejarah, dan harapan jutaan orang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten informatif seperti ini. Suara Anda juga bisa membantu menyebarkan kesadaran tentang isu besar yang sering terlupakan.